Jadi caranya sama persis membacanya. Nanti kalaupun analisa, biasa kalau saya bantu analisa itu nanti di XO juga saya kasih di indeks biasanya. Oke, selamat pagi Bu Ninis. Selamat pagi, Pak. Bisa dengar suara saya dengan baik, Bu? Iya, benar. Baik. Sebelum masuk di materi, boleh saya bertanya sebentar ya? Iya. Pernah pengalaman trading berapa lama? Sekitar tahunan sih, Pak. Tapi ini Mm-mm. trading saham Oh mainnya. iya, sama saja. Maksud saya trading, mengenal trading kan sudah cukup Oh, lama. oh gitu. Iya, iya, Mm-mm. Pak. Tapi itu nggak benar-benar nggak tahu, Pak. Jadi Ya, ikut, terus oke, pas masuk nyangkut, jadi saya setahun udah nggak main lagi, Pak. Gara-gara nggak oke. bisa keluar. Pakai broker lokal, pakai broker luar. Loh, ini MNC, Apa itu? MNC Trader. Oh, iya, iya, iya. Tapi eh, enggak pakai analisa sendiri ya? Enggak. Enggak ya. Sampai, Ikut-ikutan kebanyakan oh ya, Pak. iya, keikutan. Ya mudah-mudahan nanti diperbaiki. Iya. Saran saya disimpan dulu, modalnya baik-baik, jangan digunakan sebelum kita nanti benar-benar memahami, menguasai, dan tentu prakteknya banyak profitnya nanti. Nah, kita nanti akan eh, bimbing sampai benar-benar bisa. Jadi kalau misalkan nanti masih belum bisa, nanti bisa ikut jadwal-jadwal berikutnya, kemudian bisa ikut eh, mungkin kalau ada kelas live nanti juga bisa ikut. Kemudian nanti saya akan masukkan di grup, nanti bisa banyak komunikasi dengan teman-teman, banyak ibu-ibu juga di sana, banyak Iya. yang sudah berpengalaman dan jatuh bangun di sana, dan akhirnya bagaimana nanti banyak bisa tanya-tanya di sana. Kemudian kira-kira nanti ya ke depan, kira-kira kalau misalkan sudah siap real real account, kira-kira sementara menggunakan modal berapa sehingga nanti saya bisa langsung memberikan perhitungan dan dasar-dasarnya termasuk penggunaan lotnya sehingga pas langsung mengena di sana, bukan coba-cobaan tetapi pas demo juga nanti sesuai dengan yang kira-kira nanti kita gunakan. Misalnya $1.000 atau $2.000 atau kira-kira nanti sampai di nyoba di angka berapa, nanti akan saya fixkan dengan perhitungannya nanti sekalian biar nanti pas, jadi kita tidak meraba-raba, tidak bias dengan yang lain karena ini mandiri, sehingga nanti bisa dipraktekkan dengan akun demo dulu di angka-angka sekian. Nah, saya pengen contoh dulu atau pengen gambaran dulu, kira-kira nanti kalau misalkan sudah siap pakai real angka berapa, nanti akan saya coba untuk perhitungkan. Untuk real accountnya kira-kira eh, mau coba berapa? Kalau sudah siap ya, ini bukan sekarang, bukan. Nanti untuk ini untuk latihan, bahan latihan. Biasanya berapa? Saya nggak ini sih. Kalau biasanya sih sebenarnya juga relatif, juga tergantung masing-masing. Cuma kalau pengen lebih bisa dipakai kebutuhan atau untuk mengcover kebutuhan, ya tentu lebih banyak lebih baik. Misalnya kebutuhan kita satu bulan 15 juta. Nanti akan saya coba hitungkan berapa modalnya, kemudian berapa lot yang digunakan, kemudian resikonya caranya ngitung bagaimana. Ya, saya harus tahu dulu kira-kira yang mau dijangkau berapa ya. Satu bulan berapa juta kira-kira. Eh, Dalam perhitungan ini kita yang hitung dengan kebutuhan harian, kebutuhan kita. Kira-kira kebutuhan kita lah. Kita kebutuhan kita yang bisa boleh untuk, Pak dicoba yang 15 ini, Pak? oke, artinya saya coba gunakan yang standar 15 juta ya. 15 Iya. juta ini kalau saya kurskan dengan kurs yang gampang, yang perhitungan floating, yang ikut bukan 10.000 tapi ikut yang floating biar nanti kita lebih banyak dapatnya kalau profit. 15 juta ini kalau saya kurskan dalam dolar, kemudian saya patok dengan 14.200 misalnya, maka yang kita butuhkan dalam satu bulan adalah 1056.
Katakanlah kita bulatkan 1100 ya, 1100 atau Layarnya nggak ini ya, Pak? Ya? oh Nggak sorry berubah ya? sorry ya maaf ya. Oke, kelihatan di sana? Nah, Oke ya, sudah ya. masih sama kayak yang tadi. Oke, saya coba untuk kembalikan dulu. Muncul grafik di sana? Iya, muncul, Pak. Oke, sekarang saya kembalikan untuk ke perhitungan dulu. Muncul di sana tulisan? Iya, muncul. Oke. Muncul. Baik, saya akan coba untuk angka 15 juta. Katakanlah target per bulan kita adalah 15 juta. Kalau kita kurskan paling gampang misalkan $1.000 ya, paling gampang. Hitungannya gampang. $1.000 karena ini $1.000 nanti 14 juta sekian. Ya, anggap saja ini hitung-hitungan gampang, kita butuh $1.000 dalam 1 bulan. Nah, sekarang kembali ke pasangan yang akan kita tradingkan. Jangan kira-kira lebih cenderung ke saham, emas atau ke mata uang. Kalau saya cenderung ke gold ya, kalau saya. Karena ini kalau gold ini potensinya lebih bagus, fluktuasinya juga enak, tapi harus banyak memahami betul nih. Kira-kira yang cenderung kemana? Kalau ke saham nanti saya bahas ke saham. Kalau ke gold. Kalau di mata uang, di mata uang. Apakah berbeda? Teknik membaca candlestick sama, tetapi karakternya nanti yang berbeda. Ya, membacanya sama persis. Jadi nanti saya ajari membaca candlestick secara detail dari karakternya. Iya. Atau kita Maaf, Pak. Dari tadi saya ngomong masih dimutu, Pak. kenapa? Gold kayaknya, Pak. Gold. Good ya. Baik. Saya akan bahas nanti di gold ya, di emas ya. Iya. Jadi di Ntar XAU kalau maaf Pak, kalau misalnya ke gold ntar saham sama ininya kursnya diajarin juga nggak Pak? nanti kan di grup itu kan ada yang pakai gold, ada yang pakai saham, ada yang pakai indeks, ada yang pakai mata uang, banyak sekali. Jadi caranya sama persis membaca nanti. Nanti kalaupun analisa, biasa kalau saya bantu analisa itu nanti di XAU juga saya kasih, di indeks biasanya ya saya kasih, kemudian di mata uang yang lain biasa saya kasih. Caranya sama kok, kita tekniknya sama nanti. Yang terpenting tahu konsepnya, menghitungnya gampang. Nanti tahu konsepnya semua bisa diterapkan, baik di gold, di saham, kemudian binary sama. Jadi kita nanti bukan salah satu yang kita bahas, tapi semuanya nanti bisa dipakai. Karena kita belajar candlestick, belajar pergerakan dari harganya, bukan dari indikator. Oke, kalau misalkan yang kita sebagai sampel nanti XAU, nanti juga membacanya di saham sama, di indeks sama. Ya hanya saja kalau misalkan kita nanti fokus di saham misalnya, kalau bisa fokus di sana terus, biar nanti kita tahu karakternya. Kalau kita di gold, banyak di gold. Karena kalau kita makin spesial di sana, makin paham karakternya, profit makin gampang kita dapatkan. Iya. Kalau saya dulu bertahap Bu, jadi saya dulu di Euro USD. Ini saya sudah kuasai dengan baik, bahkan di luar kepala. Kemudian saya masuk ke gold, karena di emas ini jauh pergerakannya lebih cepat dan potensi untuk kita dapat jauh lebih besar. Ya, kemudian banyak teman yang menggunakan indeks saham. Ya, saya juga banyak belajar di sana. Ya, ternyata di indeks ini pergerakannya yang fluktuasinya luar biasa. Maka saya tidak terlalu masuk di sana. Saya lebih baik di gold karena ini lebih bisa terjangkau, pergerakannya masih bagi saya lebih tengah-tengah ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya, nanti kalau di indeks atau di saham sama saja nanti. Boleh bertanya kok, mau tanya naik turun. Ketika ada potensi, ada peluang, mau tanya ini kira-kira betul enggak saya potensinya naik. Enggak apa-apa, tanya aja, nanti saya berikan bantuan analisa. Oh, ini misalkan di sini di area support atau resisten. Jangan masuk di sini, nanti tunggu sampai di area begini. Nanti saya tunjukkan gitu. Ya, yang penting dasar dan konsepnya. Maka saya gunakan ini XAU dulu biar di tengah-tengah. XAU USD. Boleh nanti dipindah-pindah. Yang penting tadi usahakan spesial pada satu pasangan. Jangan berganti-ganti, jangan diacak-acak karena mata kita terbatas, pemahaman pandangan kita tentu akan punya kemampuan yang terbatas sehingga kelelahan nanti kalau banyak. Misalkan XAU kita tuh ada lagi saham, ada lagi nanti Euro USD. Nah, nanti pindah-pindah begini. Jadi kalau misalkan
kita ganti-ganti ya, terkadang Nasdaq. Kemudian nanti pasti pindah-pindah begini. Dilihat nanti, belum lagi lihat time frame-nya. Nah, nanti pindah-pindah. Belum lagi nanti kalau kita pakai yang euro lagi misalkan. Dari sekian banyak nanti kita yang gunakan, maka akan berpotensi kelelahan mata kita, tenaga kita, sehingga kita cenderung nanti akan masuk di wilayah yang salah. Maka saran saya gunakan satu dulu pasangan yang kita dalami dulu. Ya, saya kasih contoh dulu emas dulu ya. Iya. Nanti kalau yang lain bertanya boleh, tidak masalah. Nah, kapanpun boleh bertanya terkait potensi, terkait analisa yang mungkin ragu, boleh bertanya. Banyak teman-teman yang langsung bertanya. Bahkan ada yang profit ribuan dolar, sebelumnya rugi, tetapi karena ragu bertanya, kira-kira ini nanti masih naik apa kuat turun, sehingga nanti saya memberikan analisa, memberikan bantuan analisa itu untuk rekomendasi. Kira-kira kalau turun sekitar ini misalkan ya, nanti kalau sekitar ini tembus dia akan turun lagi, kalau enggak maka akan mantul ke atas lagi. Ternyata banyak yang betul, sehingga teman-teman banyak meraup profit yang besar karena menunggu. Mungkin kalau sendiri tanpa bantuan analisa ya, mungkin akan sudah di cut loss duluan atau dirugikan dulu. Tapi karena ada pertimbangan, sabar menunggu, akhirnya profitnya banyak. Ya, ini adalah salah satu contoh nanti. Misalkan ada keraguan atau kurang pas dalam mengambil keputusan, kurang yakin, boleh nanti bertanya. Oke, sementara kita akan bahas di XAU saja dulu. Dengan contoh tadi, target per bulan kita adalah $1.000 ya per bulan. Kemudian berapa modal yang kita butuhkan? Berapa modal yang kita butuhkan? Kemudian nanti lot yang digunakan berapa? Ya, saya tidak perlu menjelaskan lot itu apa, seperti apa, kan sudah pernah nyoba. Artinya sudah tahu lot itu volume yang nanti menjadi faktor pengalih kita. Kemudian kembali ke target, kalau targetnya $1.000 per bulan, kemudian modal yang dibutuhkan berapa, kemudian resiko, kemudian ketahanannya. Ya, karena kita nanti menggunakan ketahanan yang besar, ketahanan yang cukup aman, maka tentu nanti lotnya tidak terlalu besar. Ya, saya gunakan ini di sini ketahanan untuk trading jangka pendek ya. Biasakan trading yang 1 hari selesai. Kalau tidak ada waktu untuk 1 hari, berarti menggunakan trading jangka menengah atau jangka panjang. Modalnya tentu nanti diperbesar. Ya, gampang-gampangnya trading itu tergantung juga gaya trading kita. Tipe trading kita itu mau 1 hari, mau 3 hari, mau 10 hari, 1 bulan atau 1 tahun. Nah, saya ingin bertanya dulu, kira-kira cocoknya tradingnya jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang? Jangka pendek. Oke, jangka pendek usahakan maksimum 2 hari selesai. Artinya 2 hari ini harus sudah clear, tidak boleh ada PR di sana. Saya pastikan kalau 2 hari clear tidak bakalan MC. Ya, tapi ikuti nanti tekniknya, ikuti nanti manajemen resikonya. Oke, sekarang modal yang dibutuhkan kalau kita targetnya adalah $1.000. $1.000 ini kalau kita bagi dalam 20 hari kerja, ya 1.000 ini kalau kita bagi dalam 20 hari kerja, karena 1 bulan 20 hari kerja, maka per hari ini adalah $50 per hari. $50 per hari. Besar apa kecil $50 ini? Sangat kecil sekali. Nah, sekarang kembali ke resiko. Kita sudah ada 1 bulan adalah $1.000, kemudian 1 hari saya hanya butuh $50 untuk mendapatkan targetnya. Kemudian resikonya yang kita ambil. Nah, resikonya kita ambil, misalkan kita ambil resiko yang 5% atau 2% boleh ya, tidak usah banyak-banyak, tidak usah muluk-muluk, ambil resikonya 2%. Kalau resikonya 2%,
ya resikonya 2%, kemudian target per harinya adalah $50, maka modal yang kita butuhkan berapa nanti, kita hitung nanti. Nah sekarang kita kembali ke target yang per hari ini, per harian. Satu hari $50. Kalau kita lihat dari 2% ini ya, 50 dibagi 0,02 berarti 2.500. 2.500 dibagi kali 2 bagi 100. Ya, berarti modal yang kita butuhkan paling tidak 2.500. $2.500. Dari mana kita dapat? Karena yang kita butuhkan, yang kita targetkan hanyalah 2%. Jadi resikonya juga kita ambil 2%. Kemudian saat kita gunakan, karena trading jangka pendek, kita gunakan ketahanan yang tinggi. Ketahanan tinggi ini lebih dari 20.000 ya, sehingga nanti 1 hari 2 hari tidak mungkin habis, tidak mungkin MC. Pokoknya kita mengikuti teknik yang kita sampaikan nanti. Oke, saya akan coba hapus. Ini kita mulai dari modal tadi 2.500, kemudian targetnya adalah $50 per hari. Nah 2.500 ini berapa? 2.500 ini kalau kita kalikan dengan kursnya sekitar 35 juta rupiah ya. Jadi kira-kira 35 juta rupiah. Apakah kita hanya 50% saja? Tidak, ini saya menggunakan ketahanan tinggi untuk pemula. Pemula ini 1-2% per hari. Pemula ini artinya memahami tetapi belum banyak pengalaman. Kemudian tingkat lanjut ini sudah pengalaman lumayan panjang, kemudian memahami tekniknya, profitnya sudah mulai konsisten di sana. Ini bisa 3-5% per hari profitnya. Kemudian kalau sudah mahir ini bisa lebih dari 5%. Ya biasanya teman-teman banyak di atas 5% yang sudah mahir. Ini per hari ya. Sehingga sebenarnya kita bisa memilih sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana cara menguji kemampuan kita? Nanti kita latihan di demo, paling tidak setiap hari harus sudah mampu profit secara konsisten. Setiap hari di latihan di akun demo minimal harus bisa profit secara konsisten. Berapa persen itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting menjaga konsistensi dulu. Misalnya saya ngambil tidak 2%, saya ngambil 1%, tidak masalah. Jadi 1% ini kalau kita kalikan dari 2.500 modal kita, nah saya hanya butuh target $25. Ini kalau 1% ya, $25. Jangan dilihat di angkanya kecil, karena kecil ini kalau kita kali 25 ini kalau kita kali 20 hari kerja 1 bulan ini sudah $500. $500 ini kalau kita kalikan dengan kursnya kira-kira sekitar 7 juta. Nah kembali ke target kita, kira-kira 7 juta kebutuhan kita bisa enggak? Nah kalau enggak bisa berarti dinaikkan angkanya. Tadi misalkan 15 juta, 15 juta. Berarti saya ngambil 2%. Masuk akal enggak? Sangat realistis ya. 2% itu masih realistis. Ya tentu diimbangi dengan kemampuan nanti, dengan kemampuan teknikal, dengan kemampuan money management dan risk management. Ini kita hanya mengambil 2% dari modal. Nah sekarang kalau kita sudah tahu prosentasenya, kita sudah tahu targetnya, modalnya sudah ketemu, baru kita menghitung lot.
menghitung lotnya. Cara menghitung lot bagaimana? Ya tinggal bagi saja. 2% ini dikalikan modalnya. 50 dibagi 2.500. Nanti ketemu di sana lot yang kita gunakan. 50 dibagi 2.500. 0,02. Kok kecil sekali? Ya, sekali lagi karena kita belajar yang logis dan realistis yang bisa kita capai. Tentu sesuai dengan tahapan kemampuan kita. Kalau kita nanti misalkan sudah bisa konsisten profit 1-2% ini per hari terus menerus, maka tahap selanjutnya kita bisa naikkan menjadi 3-5%. Sekali lagi bertahap, sesuaikan dengan kemampuan. Tidak bisa kita tiba-tiba kita ngambil 5%, tiba-tiba ngambil 10%. Itu nanti bisa tetapi tidak akan pernah bertahan lama. Tanpa diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Kemampuan di sini kemampuan teknikal, kemampuan risk management, termasuk di dalamnya adalah pengalaman di sana. Pengalaman untuk mempraktekkan dulu. Nah, sekarang ketemu kita lotnya 0,02. Lot yang kita gunakan adalah 0,02.